warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad mistahi barahmatillah adada ma fi imillah salatan salaman daimaini bi'aqillah wala. Melanjutkan pembahasan masih berkisar tentang ilmu, di mana kita disunahkan memperbanyak menuntut ilmu di bulan Ramadan. Seperti itu ya, pembahasan seperti itu. Nah, akan disebutkan ya. An Abi Alais anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu ija aqbala salasun nafarin. Nah, di sini cerita ketika Kanjeng Nabi sudah bersama sahabat duduk untuk Kanjeng Nabi ngasih nasihat berupa ilmu-ilmu ya. Tiba-tiba ada 3 orang datang, telat. 3 orang datang. Entah tujuannya apa, pokoknya 3 orang datang. Fa'aqbalu isnani ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zahaba wahidun. Maka dari 3 orang tersebut, yang 2 ikut ngaji, yang 1 enggak. Lihat, keluar langsung. Ya. Yang 2 ikut ngaji, duduk, yang 2 jalan. Qala fa waqafa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amma ahaduhuma faro furjatan fil halaqati fajlasa fiha. Yang satu datang mencari yang tempat kosong langsung ditempati. Jadi misalnya dia datang pintunya sana, ada kosong di depan, dia langsung masuk ke depan untuk menempati yang kosong. Wa amal akharu fajalasa khalfahu. Yang datang dia merasa sungkan untuk melewati, sehingga dia duduk di tempat apa adanya, ya, di pojok bagian. Jadi dia tidak mau melangkahi. Alasannya Pak, malu. Wa amasalisu, yang kedua, wa adbara zahiban, dia berpaling, dia nggak mau ikut ngaji. Falama faroga Rasulullah SAW qol. Setelah selesai Kanjeng Nabi memberi nasihat, ilmu-ilmu, maka Kanjeng Nabi memberikan nasihat. Ala ukhbirukum anin nafari salasatin. Mau nggak kamu aku beri kabar tentang 3 orang yang datang tadi? Ama aduhum fawa ilallahi fawallahu. Ya, yang datang yang pertama, dia datang mencari tempat yang terdepan. Yang kosong ditempati. Tentu kalau ada orang datang telat mau cari yang depan, itu niatnya apa kira-kira? Niatnya apa? Dia mau mendapatkan dengan lebih jelas, ya, bisa mendapatkan manfaat lebih cetolah istilahnya. Orang yang pertama, dia ini datang ya dengan niat untuk mencari perlindungan. Ya, dengan ilmu kan dia bisa dapat perlindungan. Dia tahu mana halal haram dan sebagainya. Karena niatnya seperti itu, maka Allah memberikan perlindungan kepadanya. Sehingga kalau dia dapat perlindungan dari Allah, mustahil celaka. Mustahil celaka. Wa amal akharu fastahya minallahi fastahya Allahu minhu. Yang kedua, dia malu untuk ke depan. Kadang-kadang kita kalau sudah ramai datang kan malu balon kosong. Karena dia malu, maka Allah juga malu terhadapnya. Maksudnya Pak, malu untuk menyiksanya. Berarti dua-duanya baik. Yang satu dapat perlindungan dari Allah, yang satu malu sehingga Allah malu. Malu apa? Ya berarti Allah tidak mungkin menyiksanya. Jadi dua-duanya dapat keutamaan. Wa amal akharu, yang terakhir ngapain itu, Bin? Yang terakhir 3 orang kan datang. Yang satu dia cari tempat yang kosong. Yang satu di belakang karena mau. Yang satu apa? Enggak, pulang. Dia nggak ikut. Karena dia apa namanya? Balik. Berarti apa? Fa'akhradha anillahi fa'akhradallahu anhu. Dia ini berpaling dari aku. Katanya Kanjeng Nabi, maksud dia berpaling dari Allah, maka Allah juga berpaling darinya. Berarti kalau Allah berpaling darinya, Pak, ya nggak selamat. Jadi seperti itu. Jadi ini menunjukkan satu nasihat buat kita semua, ya. Datang pengajian tersebut, ya. Seandainya kita mau mendapat posisi depan itu bagus. Tapi niat kita untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan maksudnya dengan cetok ilmu manfaat sehingga kita tahu mana halal, haram, mana hak dan batil, maka kita dilindungi oleh Allah. Tapi kalau kita punya sifat malu, orang kan sifatnya beda-beda. Ya, punya sifat malu,
maka kita mengambil tempat yang sekiranya nggak kelihatan orang, delik dan sebagainya, ya, ya, dia nggak pede, maka dia malu karena Allah, dan Allah juga malu sama dia sehingga dia tidak disiksa. Tapi yang tidak boleh adalah dia ngeliat pengajian, jalan sudah, nggak mau ngaji gitu loh. Datang ada pengajian, contoh jalan, datang, ada ngaji, balik. Setelah gitu ya, maka Allah, dia berpaling dari Allah, maka Allah berpaling darinya. Kalau Allah berpaling darinya, ya sudah, dilepas sama Allah, dibiarin. Nah, paham ya? Kecuali kalau ujur syar'i lo ya, ujur syar'i dia mau niat ngaji, tiba-tiba ada keluarganya sakit dan sebagainya, itu lain. Ini memang dari hatinya sendiri tidak mau ngaji, seperti itu ya. Nah itu jadi hati-hati, karena majelis ilmu adalah majelis apa kemarin? Apa Bin? Ya, maksudnya dia mau dapat apa di situ? Warisan siapa? Warisan apa? Ya, warisan para nabi. Karena nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tidak mewariskan apa, tapi warisan ilma, ya, seperti itu. Paham ya? Jadi kedudukannya sampai seperti itu. Jadi jangan sampai kita tidak mau datang ngaji karena kita nggak mau ngaji. Jangan. Maka Allah akan berpaling seperti itu ya. Lalu berikutnya, oh tadi Mas yang mau nanya sholat tasbih ya? Ya, apa yang ditanya? Oh, sholat tasbih. Pernah sholat tasbih di sini ya? Punya sholat tasbih di sini? Sholat tasbih itu ada dua cara. Yang di Masjid Al-Madi, yaitu adalah cara yang dilakukan oleh perawinya Imam Mubarak. Cara yang kedua yang biasa dilakukan masyarakat itu cara Ibnu Abbas. Nah, cara yang Ibnu Mubarak yang pertama, yang ini suaranya jadi kurang keras ya? Hah? Enggak, ini suaranya kurang keras dari biasanya. Hah? Enggak, yang dari kemarin keras mana ini? Keras kemarin. Mati ininya, baterainya habis. Enggak apa-apa, memang harus di-charging. Tadi mati. Enggak, yang ini saya charging, yang dalam kan enggak saya charging, mati USB. Ternyata dimasukin USB aja terus. Tes. Nah, ini bisa. Lalu berikutnya ya. Nah, ini enak baru. Nah, ini sudah jelas ini ya. Lalu berikutnya. Ya, nomor 4. Qala berkata Al-Ka'bi Al-Ahbari rahimahullah ta'ala. Dikatakan keutamaan orang menuntut ilmu. Oh, enggak, maaf. Tadi ini saya tambah satu ini aja ya. Baru saya jawab pertanyaannya. Lau seandainya, kalau sudah ada kata-kata pakai lau seandainya, berarti kenyataannya enggak. Ya. Kalau udah orang bilang seandainya saya punya uang, saya traktir, berarti enggak punya uang memang. Itu karena ada seandainya. Seandainya ana sawaba majlis ilmi badalin nasi lak tatalu alaihi hatta yataruka kuluzi imaratin wa imaratahu wa kuluzi suqin suq. Disebutkan kalau tahu ya Allah memberikan pahala yang begitu besar orang yang datang ngaji, maka niscaya dia ini untuk mendapatkan tempat untuk duduk, rela untuk berperang, bunuh-bunuhan. Misalnya tempatnya yang tersedia cuma 50, yang datang misalnya 100, maka dia rela berperang untuk pukul-pukulan. Saya dulu. Kalau tahu. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Maka orang-orang yang punya kekuasaan akan dia tinggal kekuasaannya untuk ngaji. Dia tinggal kekuasaannya. Kekuasaan itu apa? Ya jabatan. Dia nggak mau tergiur dengan jabatan, dia maunya ngaji. Sehingga orang yang tersibukkan di pasar, maka ditinggalkan pasar tersebut untuk ngaji. Kalau dia tahu keutamaan yang Allah berikan untuk ngaji. Jadi berapa? Berarti kalau ada orang yang istilahnya mohon maaf ya kita tidak bicara politik ya. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk orang jadi bupati? Berapa biaya yang dikeluarkan oleh jadi wali kota? Berapa orang yang dikeluarkan untuk jadi gubernur? Itu bukan uang kecil. Apalagi presiden. Tentu besar. Dia kenapa mengeluarkan uang itu? Karena pengen kekuasaan. Nah, tapi di sini kalau dia tahu
pahala yang diberikan oleh Allah pengajian, maka dia nggak peduli dengan kekuasaan, saya nggak mau, saya maunya ngaji. Nah, sekarang yang kedua, kalau dia tahu apa yang diberikan oleh Allah di pengajian ini, maka orang yang sibuk berdagang di pasar ditinggalkan kesibukan untuk datang ngaji. Sekarang mohon maaf loh ya. Untuk skala biasa, orang yang dagang di pasar, katakan yang sekarang lagi ramai lezat ya. Lezat ini katakan satu hari omsetnya katakan 1 M lah, katakan loh, ini cuma kira-kira aja ya. Profitnya berapa toh? Katakan 30%, 300 juta. Kalau dia tahu, maka ditinggalkan, tutup. Mungkin dia suruh orang yang jaga dan sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi kan ini kan tidak terjadi. Ini terjadi. Ya, kalau dia tahu, berarti apa? Ke pahala yang diberikan oleh Allah untuk orang datang pengajian lebih berat, lebih tinggi daripada dia habiskan uang untuk jadi penguasa, lebih berat, lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan dari perdagangan dia. Tapi ini pakai lau. Kalau berarti kan nyatanya Pak, dia tidak tahu, ditutup sama Allah. Sehingga seperti hadis yang kemarin ditutup sama Allah, berarti orang yang mendapatkan keilmu tersebut, ingat ya. Sini kan ingat ya. Annad dunya yuktihallahu man yuhib wa man la yuhib. Wala yuktil ilma ila man yuhib minal abrar. Ya, ini dia sambungan hadisnya ya. Sesungguhnya dunia tadi, jabatan, wanita, tahta, harta, itu dunia. Sesungguhnya dunia ini akan diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Ya, orang yang dicintai dikasih dunia, yang nggak dicintai, nggak pernah sujud pun dikasih dunia. Bahkan kayak 9 naga itu apa nggak kurang kaya. Tetapi yang menarik di sini, ya, wala yuqti ilma illa man yuhib minal abrar. Tetapi Allah hanya memberikan, yaitu apa? Ilmu kepada orang yang hanya dicintai oleh Allah. Nah, berarti kalau ada orang yang datang ngaji, mengalahkan kekuasaan, mengalahkan kesibukan dunia, mengalahkan perdagangan dan sebagainya, dia datang untuk ngaji, berarti dia termasuk orang yang dicintai oleh berbahagialah. Nah, ini ustaz besar. Waalaikumsalam. Pak Haji minta maaf, ini kembali ke manual. Itunya apa? Baterainya habis. Di charging. Tadi asar bagus. Tadi ini pas dipakai, baterainya habis. Maturun ya. Seperti itu. Nah, tadi sekarang saya menjawab tentang sholat sholat tasbih ya. Sholat tasbih kan ada 2 cara. Cara yang pertama Ibn Mubarak yang dilakukan di Masjid Al-Mahdi. Sholat tasbih itu adalah membaca 300 Al-Baqiyat Usalihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar. Di mana dalam riwayat Kanjeng Nabi pernah memegang pohonnya itu digoyang, daunnya jatuh semua. Lalu Kanjeng Nabi ngasih tahu sahabat, kamu ngerti nggak maksud aku menggoyang pohon ini sehingga daunnya rontok? Tidak tahu ya, nah Allah dan kau yang tahu ya Rasulullah. Maka ketahuilah, siapa orang yang membaca 1 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar, maka dosanya dirontokkan oleh Allah seperti saya merontokkan daun tersebut. Nah, sedangkan sholat tasbih ini 300 bacaan tasbih. Sehingga di ujung riwayat hadis tersebut disebutkan apa? Ya, kalau orang Kanjeng Nabi memerintahkan kalau kamu sanggup sholat tasbih hendaknya setiap hari. Kalau nggak sanggup setiap Jumat. Kalau nggak sanggup setiap sebulan sekali. Kalau nggak sanggup setahun sekali. Kalau nggak sanggup seumur hidup 1 kali. Seperti itulah keutamaan yang sangat besar. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, cara Ibn Abbas yang kita lakukan di sini, sholli sunatan tasbih rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Kalau jenengan makmum ya, Allahu Akbar. Setelah takbir, baca iftitah. Setelah iftitah membaca 15 kali, saya akan membacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, itu namanya al-baqiyat as-sholihat. Setelah itu baca Fatihah. Setelah baca Fatihah surat, lalu sebelum ruku baca al-baqiyat as-sholihat 10 kali. Setelah itu ruku, setelah baca tasbih ruku, baca al-baqiyat as-sholihat 10 kali. Setelah itu i'tidal. Setelah baca doa i'tidal, membaca al-baqiyat as-sholihat 10 kali. Setelah itu sujud pertama. Setelah membaca doa standar sujud, baca al-baqiyat as-sholihat 10 kali. Duduk di antara 2 sujud, baca zikir duduk dan sujud, baca al-baqiyat as-sholihat 10 kali. Sujud ketiga, baca al-baqiyat as-sholihat 10 kali. Setelah itu berdiri rakaat kedua, Allahu Akbar. Lalu sebelum Fatihah baca 15 kali al-baqiyat as-sholihat. Baca Fatihah, surat, lalu sebelum ruku baca 10 kali al-baqiyat as-sholihat. Setelah itu Allah Akbar ruku, baca 10 kali al-baqiyat as-sholihat, lalu i'tidal,
baca 10 kali Al-Baqiyat Wassolihat, lalu sujud pertama, baca 10 kali Al-Baqiyat Wassolihat, duduk di antara dua sujud, baca Al-Baqiyat Wassolihat, lalu sujud kedua, baca 10 kali Al-Baqiyat Wassolihat, lalu setelah itu tahiyat akhir, salam. Nah, dari 2 rakaat tersebut, masing-masing rakaat baca 75 kali Al-Baqiyat Wassolihat. 4 rakaat berarti 300. Seperti itu ya, itu kaifiahnya yang kita sudah bahas. Itu ya. Lalu berikutnya keutamaan daripada majlis ya. Ya. Halaman berapa tadi? Halaman 15 ya. 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 Disebutkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Dikatakan oleh Kanjeng Nabi, siapa saja orang yang keluar dari rumahnya menuju satu tempat untuk ngaji. Nah, Mas Agung tadi keluar dari rumahnya, saya mau ke Masjid Al-Mahdi, ada pengajian apa namanya? Pengajian. Itu kan ngaji. Berarti dia niatnya untuk mau ngaji, ya. Maka kalau dia niat seperti itu, fa huwa fi sabilillah hatta yarji', sehingga begitu dia keluar dari rumahnya satu langkah pertama, dia dihitung sebagai orang yang sedang jalan perjalanan jihad fisabilillah selama di tempat tersebut sampai pulang ke rumahnya tercatat pahala jihad fisabilillah. Berapa kali lipatnya ibadah orang yang jihad fisabilillah? Man afaqa nafaqatan fisabilillahi kataballahu sab'ami'ati di'fin. Setiap sesuatu yang kita keluarkan, kita nafkah, kita macam-macam, tapi di jalannya Allah jihad, maka pahalanya dilipat gandakan 700 kali lipat. Maksudnya gini loh. Tadi Mas Agung kan sudah niat untuk ngaji. Lalu Mas Agung sholat jamaah. Sholat berjamaah kan pahalanya 27 derajat. Tapi karena niatnya tadi tholabul ilmi ngaji, maka pahalanya 27 derajat kali 700. Jadi semua ibadah yang dilipat gandakan masih dikali 700. Karena tadi diselipkan niat untuk ngaji. Jangan niat iktikaf. Maka pahala itikaf tersebut dikali lipat 700 kali. Nanti begitu zikir jenengan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallahnya ini dilipatkan dengan 700 kali lipat dari yang sudah dilipatkan sebelumnya. Jenengan masih uang 2000 di situ, pahalanya dilipat gandakan. Tapi karena di sini ngaji, tetap dikali lipat 700 kali lipat. Jenengan tadi baca Quran. Baca Quran ini baca Quran kan ada 4 tingkatan. Ya, baca Quran ada 4 tingkatan. Pertama, tingkatan pertama yang paling tinggi pahalanya di dalam sholat. 1 huruf 100 kali lipat. Yang kedua, dalam berdiri. Baca Quran dalam sholat tapi duduk. 1 huruf 50. Baca sholat di luar, baca Quran di luar sholat tapi dalam keadaan berwudu, 1 huruf 25. Hasanah. Baca sholat di luar sholat tidak berwudu tapi tidak boleh megang hafalan 10 kali lipat. Tapi karena niatnya tadi mau nuntut ilmu agama, mau ngaji, maka nanti kita sholat 1 hurufnya ini 100 dikali 700. Itu dia. Kalau kita tadi baca Quran, masnya tadi baca Quran, ya, niatnya juga mau ngaji, 25 kali 700. Itu bututnya. Itu kalau di sini. Tapi kalau kita niatnya ngajinya di Masjidil Haram berapa? Dari kali 100.000 lagi. Maka dari itu kalau umroh salah satu niatnya apa? Ngaji. Nah, jadi lipat gandakan. Apalagi haji, ngaji niat. Oh, dikalikan 700 lagi. Mengalikan 100.000 aja udah banyak. Kali lagi 700 lagi. Paham ya? Sampai dia pulang. Sampai dia pulang. Maka dari itu nanti begitu kita pulang takjilan, makan di rumah, mau balik sini niatnya apa? Ngaji. Karena nanti ada pengajian, walaupun kultum, walaupun dengar 1 hadis. Ya, sehingga pahala sholat tarawih kita dikali lipat 700 lagi. Ya, betul itu. Kenapa? Karena kita punya niatnya untuk tholabul ilmi. Sedangkan orang yang tholabul ilmi, maka sejak perjalanan pergi sampai di tempat sampai pulang semuanya jihad semua. Seandainya meninggal dunia syahid akhirat. Seandainya syahid akhirat. Wah, ya itu. Ya. Manja'ul, dilanjutkan ya. Manja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyi bihil islama wa yan fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidat.
Siapa saja orang yang ajalnya datang di waktu dijemput ruhnya oleh malaikat Israel, sedang dia lagi belajar, bisa aja orang meninggal macam-macam ya enggak, lagi belajar meninggal, maka besok di surganya Allah satu derajat dengan para nabi. Derajat tinggi banget. Ya, maka dari itu orang-orang, ya guru saya ini kitab jalan. Ditanya apa? Oh ini referensinya ini. Wes, apalanya luar biasa. Kemana-mana itu bawa bolpen. Kenapa? Saya diajarin. Kalau kamu pergi kemana-mana, bawalah bolpen. Kenapa? Niat belajar. Bisa saja waktu itu kita maut, menyebut kita. Sehingga begitu kita maut, maka kita derajat kita sama Nabi satu derajat. Karena kita bisa dapat ilmu dari mana saja. Dapat ilmu ini bukan cuma ngaji kitab, enggak. Kadang-kadang kita bisa dapat nasihat dari orang. Saya dulu pernah dapat nasihat dari satu orang, malu saya. Waktu itu saya pulang, dalam perjalanan ya, waktu sampai parkir, lalu bilang, sebentar ya, tunggu saya sebentar. Dia mau beli pisang, ternyata di parkir ini ada pedagang pisang kaki lima. Begitu beli pisang, saya dapat ilmu dari itu. Beli pisang, tapi yang dibeli yang mau bosok, yang mau busuk. Padahal yang lain bagus busuk. Saya tanya, Pak Haji, ngapain yang mau busuk? Ya, saya membeli ini, niat saya untuk nolong pedagang itu. Kalau nggak ada yang beli kan dia rugi. Jadi saya beli. Tadi dia melakukan sedekah kasir. Saya dapat pengalaman berharga. Tolak boli ini saya. Biasanya kita kalau lihat busuk kan, enggak, sudah dibeli. Yang ada apa? Yang masih atos-atos, biasanya pembeli kan bisa dipencet-pencet ya enggak? Pencet sampai tadi keras jadi gembuk semua ya. Itu pembeli satu, pembeli dua, pencet akhirnya bosan sendiri. Saya dapat belajar. Nah, jadi kita itu bisa mendapatkan ilmu di mana saja. Asalkan setiap kita keluar rumah, kita kepingin dapat ilmu. Ini adalah ilmu bilhal, ilmu pelajaran hidup. Yang kita tidak dapatin, ternyata, ini sedekah kasir. Padahal berapa? 5.000. Tapi apa? Sedekah siri itu fi godobarobi. Dalam riwayat hadis disebutkan sedekah sir itu apa sih? Sedekah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara dia dengan orang lain datang. Jadi tidak pengumuman sama sekali. Ya. Maka godobar sedekah itu fi godobarobi. Sedekah sir ini dapat memedamkan api nerakanya Allah. Coba lihat, api nerakanya Allah. Api neraka adalah apa? Simbol kemurkaan Allah. Jadi besok orang-orang yang jembatan lewat Shiratal Mustaqim, kalau dia ini ahli sedekah sir, maka api nerakanya padam semua, malu. Karena dia sedekah sir. Sampai seperti dahsyatnya api nerakanya Allah, kemarin kita bahas ya, panasnya lebih panas 70 kali lipat, dalamnya 70 tahun perjalanan 70 tahun perjalanan. Itu dengan sirnya tersebut hilang. Seperti itu. Nah, ini namanya pelajaran hidup yang kita dapati di mana saja. Sehingga mari saya ingatkan diri saya sendiri, yaitu kemana-mana kita niatkan untuk ngaji. Kemana-mana kita niatkan untuk ngaji. Karena kita bisa dapat pelajaran di mana. Ya, memang pelajaran memang metode mutalaki seperti ini, kita bawa kitab, dibaca, diterangkan, itu memang seperti itu ya. Tapi pelajaran hidup pun juga banyak. Ya, seperti itu. Ya. Paham ya? Disebutkan. Man mata wa huwa yatlubul ilma yuqayyidullahu lahu man yu'allimahu fi qabrihi ila yab'asullahu aliman. Ya coba. Ini Masya Allah ini. Ya, siapa aja orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, tadi kan derajatnya sama Nabi toh. Ini ada keutamaan lain. Orang lagi belajar meninggal, maka besok dikubur. Maka Allah akan mengirimkan hambanya, ya pasti malaikat, ya, untuk melanjutkan pelajaran tersebut. Ya, sampai dibangkitkan dari kiamat, sehingga dia kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan orang yang alim. Orang yang alim berarti nanti kumpulnya dengan orang ulama-ulama semua. Misalnya gini, ada orang yang belum ngerti wudu, belum ngerti sholat pelajaran fikih dasar, dia lagi belajar meninggal dunia. Ya, bisa lalu dikubur, Allah ngirimkan malaikat untuk meneruskan pelajarannya. Begitu dibangkit hari kiamat, dia termasuk orang alim, dikumpulkan dengan pembesar-pembesar semua. Ya, maksudnya yang penting ini, dikumpulkan dengan pembesar-pembesar yang derajatnya tinggi, yang di mana pembesar itu seperti Imam Syafi'i, 300.000 hadis. Imam Ahmad 1 juta hadis. Padahal dia tidak bisa apa-apa. Tapi nanti diangkat derajatnya karena meninggalnya dalam keadaan
belajar. Nah itu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi mempelajari ilmu ini sangat luar biasa. Ya. Ya, lalu berikutnya ya. Inda zikr sholihin tanzir rahmah fa kaifa bimajlisitihim wa kaifa yazkur asli as-sholihin ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kita menyebut nama orang soleh, Imam Syafi'i, sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Siddiq radhiyallahu anhu dan sebagainya, maka menyebabkan turunnya rahmat Allah. Rahmat itu kan kasih sayang Allah. Berarti apa? Allah kalau kasih sayang ini kan minimal dua. Diampuni, dikasih rahmat, dikasih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dua itu minimal. Kalau ditambah derajatnya. Ya. Kita ngomong nyebut nama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali kalau mau baca dan sebagainya, maka kita diampuni dosanya, dapat rahmat. Fa kaifa bimajlisitihim? Bagaimana kalau kita hadir di majelisnya orang soleh tersebut? Maksudnya paham? Misalnya kita ngaji sama Mbak Kiai Tauifur, ya dia orang alim. Nyebut saja, nyebut kan nggak mesti bertemu, apalagi kita mengundang wajahnya. Paham maksudnya? Hadir di pengajiannya, jauh lebih rahmat, lebih banyak. Maksudnya gitu ya, seperti itu. Lalu wakaifa bisikri asli sholihin, yaitu Rasul SAW. Bagaimana kalau kita menyebut nama pimpinan orang soleh, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Maksudnya apa? Majlis sholawatan tadi. Majlis sholawatan ini berarti yang kita sebutkan pimpinannya orang soleh. Rahmat Allah jauh lebih banyak. Maka dari itu majlis sholawatan ini jangan dianggap enteng. Itu orang datang basah rahmat, pulang entek semua dosa. Dan itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita sambung lagi dengan seperti ini, karena ada makanan berat, monggo silakan ajarnya kurang lebih 4 menit lebih, ya 4 menit lebih sedikit. Silakan ngambil tempat. Anakumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.